Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat hebat semuanya. Sobat pasti tahu bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kita berbicara di depan orang banyak atau di depan publik atau mungkin di atas panggung adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang tinggi, yang baik akan sangat menentukan apakah seseorang itu akan berhasil pada saat dia berbicara di depan orang lain atau di depan publik atau mungkin di depan panggung seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada saat kita akan berbicara di depan publik atau di depan orang banyak? Berikut adalah tips atau cara untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada saat kita akan berbicara di depan orang banyak atau di depan publik. Yang pertama adalah dengan merubah mindset atau pola pikir. Kenapa mindset? Karena semua itu berawal dari pola pikir atau cara kita berpikir. Umumnya, ketika seseorang baru pertama kali berbicara di depan orang banyak, dia akan tersetting terbentuk sebuah pola pikir atau mindset bahwa wah, saya tidak akan mampu, saya tidak akan bisa. Apalagi kalau audiens atau orang-orang yang akan kita sampaikan informasi itu adalah orang-orang yang merupakan pejabat atau berpendidikan tinggi. Nah, kalau mindset seperti itu kita harus merubah. Kenapa? Ketika memiliki mindset seperti itu, artinya kita tidak akan bisa berhasil berbicara karena kita sendiri sudah tidak yakin dengan diri kita sendiri dan sangat susah untuk bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Jadi, pola pikir kita rubah bahwa pada saat kita berbicara di depan orang banyak, kita itu adalah sedang berbicara atau berdiskusi, bukan sedang menceramahi orang banyak. Walaupun kenyataannya kita sendirian yang berbicara atau menyampaikan informasi. Sekali lagi, kita rubah mindset kita bahwa kita berbicara di sini adalah dalam suasana diskusi atau berbicara dengan orang banyak, bukan berceramah di depan orang banyak. Dengan demikian, tidak ada hal yang kita takuti dan khawatir akan orang-orang yang akan komplain dengan penampilan kita. Dan juga kita harus yakin, kita harus membentuk sebuah pola pikir bahwa apapun yang terjadi pada saat kita berbicara tidak akan menimbulkan hal yang negatif atau yang buruk kepada kita. Jadi kita yakinkan bahwa kita berbicara di depan orang banyak itu hasilnya akan baik. Apabila pun kita melakukan hal atau kesalahan, itu tidak akan berimbas negatif kepada orang-orang lain. Yang kedua adalah dengan membuat sebuah persiapan. Kenapa persiapan? Karena persiapanlah yang menentukan sebuah acara atau kegiatan akan berjalan dengan baik, termasuk pada saat kita akan menyampaikan informasi di depan orang banyak. Persiapan itu mencakup tentang materi ataupun juga skenario yang akan disampaikan pada saat sobat semuanya akan berbicara di depan orang banyak. Contohnya, kita harus membuat persiapan tentang apa yang ingin kita sampaikan haruslah sesuai dengan tema yang ada atau haruslah sesuai dengan apa tujuan yang akan kita capai pada saat kita ingin berbicara di depan orang banyak. Kalau tujuannya adalah tentang kita membicarakan tentang informasi pemerintahan, berarti kita akan mempersiapkan hal tersebut. Semua yang berhubungan dengan regulasi atau hal-hal lainnya. Atau mungkin juga ketika kita akan berbicara menyampaikan sebuah kata sambutan untuk mewakili sebuah organisasi, berarti kita juga isinya adalah sebuah hal yang berhubungan dengan organisasi tersebut atau acara tersebut. Kemudian juga harus membuat sebuah skenario. Rekan hebat semuanya, sobat-sobat luar biasa, tahukah kita bahwa sebenarnya orang-orang hebat yang berbicara di depan orang banyak semuanya itu sudah terkonsep dengan baik. Mereka memiliki skenario yang sudah direncanakan. Ketika seseorang telah memiliki skenario yang baik, tentunya akan menghasilkan hal-hal yang baik. Jadi ketika sobat semuanya ternyata pertama kali ditugaskan untuk bisa berbicara di depan orang banyak, pastikan memiliki skenario untuk berbicara yang baik. Nah, skenario ini menyangkut dengan teknis apa yang harus disampaikan secara sistematis. Ketika menyampaikan sebuah kata sambutan, haruslah diawali dengan rangkaian dasar, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan yang bagaimana? Tentunya bukan dengan sistematis pula. Di situ ada ucapan salam, kemudian menyapa orang-orang yang dihormati, kemudian menyampaikan apa tujuan dari kita berbicara atau tampil di depan panggung tersebut. Kemudian diteruskan dengan isi apa yang harus disampaikan dan juga dengan diakhiri dengan penutup.
Dan itu harus berurutan ya sobat semuanya, karena ketika itu tidak disampaikan secara berurutan, makanya akan menjebak kita sering lupa atau stuck di tengah-tengah. Nah, salah satu yang membuat kita akhirnya berhenti, nervous, karena kita tidak tahu lagi apa yang harus disampaikan, karena kita menyampaikan mungkin dengan sistem atau teknis secara terbalik-balik atau acak-acak. Nah, itulah salah satu penyebab yang kita akhirnya lupa, tidak bisa berbicara, nervous, berdiri di depan panggung karena tidak tahu lagi apa yang harus disampaikan. Skenario atau cara berbicara yang baik ini adalah kunci bagaimana kita bisa berbicara dengan lancar, sistematis, dan baik pada saat kita berbicara di depan umum. Yang ketiga adalah dengan berafirmasi positif atau memberikan motivasi yang positif atau yang baik dari dalam diri kita, bahwa mereka saja bisa tampil sebaik itu, bisa berbicara dengan lancar di depan orang banyak, kenapa kita tidak? Nah, ini adalah sebuah motivasi yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Apa bedanya? Nah, ini pada saat kita sudah merasakan bahwa kita juga bisa, kita juga mampu untuk bisa menyelesaikan pembicaraan kita, otomatis akan menumbuhkan rasa percaya diri kita untuk bisa tampil baik pada saat kita berbicara di depan orang banyak. Selanjutnya yang keempat adalah coba kenali audiens. Kenali siapa yang akan mendengarkan apa yang akan kita sampaikan atau siapa yang menjadi target pembicaraan kita. Jadi ini sangat penting untuk apa? Untuk kita bisa mengenali apa kebiasaan atau bagaimana kita harus berbicara dengan mereka. Karena kita sebaiknya berbicara dengan bahasa-bahasa yang sangat familiar dengan audiens kita. Kalau ternyata audiens kita itu pelajar, berarti kita harus bisa memasukkan istilah atau kata-kata yang berhubungan atau yang familiar dengan mereka, atau mungkin kata-kata yang sangat viral di telinga mereka. Kalau ternyata audiens kita itu adalah orang tua, kita pun harus membiasakan dengan menggunakan kosakata yang juga familiar dengan orang-orang dewasa atau orang-orang tua. Nah, atau mungkin audiens kita adalah anak-anak remaja yang baru selesai sekolah, dan kita juga harus familiar. Mengenali audiens ini sangat penting ya sobat, agar kita tidak kehilangan kata-kata ya di tengah jalan, agar kita bisa tetap fokus, bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Dan yang kelima adalah coba mengattract atau menarik perhatian audiens dengan sebuah ice breaking ya, atau kata-kata yang bisa menyedot perhatian mereka. Ya, apa itu? Baik berupa joke, berupa pantun, puisi, atau kutipan kata-kata, atau bahkan kita mengambil sebuah ungkapan yang mungkin menggambarkan situasi di kalangan mereka. Contohnya kalau misalkan ternyata banyak audiens kita itu adalah pelajar, berarti kita harus mengambil sebuah ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan pelajar. Begitupun juga ketika audiensnya adalah orang dewasa, bagaimana kita bisa menarik mereka mungkin dengan pantun. Kenapa penting sekali untuk men-track audiens? Karena ketika kita berbicara dan diperhatikan orang banyak, itu otomatis akan menumbuhkan rasa percaya diri kita untuk bisa menyelesaikan pembicaraan itu dengan baik. Hal ini akan sangat berbeda ketika kita berbicara namun orang lain tidak mendengarkan. Jadi menjatuhkan rasa percaya diri kita, sehingga kita akan susah sekali berbicara dengan baik dan lancar dan mencapai tujuan pembicaraan kita. Dan yang keenam, yang terakhir adalah setelah semua persiapan dilakukan, coba untuk berlatih, dan berlatih. Apabila ini adalah pengalaman kamu semua, kamu harus berlatih sendiri di depan cermin secara berulang. Kenapa harus berlatih? Karena ketika kita telah berlatih, membiasakan tubuh kita mensinkronisasi apa yang kita ucapkan dengan gerakan tangan kita, dengan mimik muka atau ekspresi wajah, hal tersebutlah yang akan terbawa pada saat kita berbicara di depan orang banyak atau di atas panggung. Sehingga berlatih yang maksimal, berlatih yang berulang-ulang akan membantu kita untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri dan menyelesaikan pembicaraan kita di depan orang banyak. Demikian adalah tips atau cara untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri kita pada saat kita akan berbicara di depan orang banyak, di depan publik, atau mungkin di atas panggung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.